Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you? I hope you always fine, happy, and always positive thinking in wherever you are and in every situations you are. Jadi, mudah-mudahan semuanya yang sedang stay tune pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang insya Allah selalu senantiasa berpositif thinking. Why? Because positive mind, positive thinking itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena kalau ada pikiran negatif, ada negative thinking, itu akan berpengaruh juga pada kesehatan dari diri kita. So I'm very happy to meet you again in this 2021. Jadi senang sekali Zoma hari ini bisa bertemu kembali dengan Mitra GIC di awal tahun 2021. Dan di bulan Januari yang hampir habis ini, mudah-mudahan semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa juga ya, di setiap apapun kesibukan kita harus senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. And for you kids, mungkin untuk anak-anak hari ini, saat-saat ini masih di situasi pandemi COVID-19 and we are still learning from our home. Jadi kita benar-benar masih belajar dari rumah kita. Mudah-mudahan gak ada yang bosan, tetap harus semangat, tetap harus rajin belajarnya, okay? Because I have a special story that I want to tell to you today. It's still from Indonesia Heritage Foundation. Jadi hari ini Zoma semangat sekali, senang karena bisa membagikan cerita ini kepada adik-adik semua dari buku Indonesia Heritage Foundation yang judulnya adalah Lari atau dalam bahasa Inggris yaitu Run. Kenapa ya di sini ada lari dan juga ada run dalam bahasa Inggris, terus juga bukunya sampulnya meriah sekali. Ada yang lagi lari-lari, kayaknya dikejar lebah ya, mungkin sarang lebahnya jatuh. Ada kelinci di sini juga, and so many more. Jadi dalam buku ini juga di dalam judulnya ada nilai karakter tentang keamanan atau mungkin safety in English. Jadi sebelum Zoma bacakan isi buku ini, Zoma akan baca dulu ya deskripsi dari buku ini di lembar pertama, buku Lari atau Run. Nah, naskahnya dari Farahdina, Kak Farahdina. Menyuntingnya dari tim Indonesia Heritage Foundation. Lalu di sini ilustratornya dari Kak Rigan dan layoutnya dari Kak Ganjar. Dan di sini penerjemahnya juga dari Kak Farahdina. Dan Indonesia Heritage Foundation bertempat atau beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor, KM 31 nomor 46 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jadi kalau misalkan adik-adik, bunda dan ayah juga yang sedang menyaksikan tayangan ini dan ingin mengetahui lebih lanjut apa sih judul-judul buku dari Indonesia Heritage Foundation, bisa langsung visit ke websitenya di www.ihf.org.id. Jadi di www.ihf.or.id. So you can visit the website www.ihf.or.id. So the next page. Jadi setelah tadi ada keterangan tentang penyunting, naskah, layout, dan lain sebagainya, ada ilustrator juga. Di yang selanjutnya ini untuk ayah dan bunda ada guidance atau panduan untuk orang tua dan guru. Jadi di sini sudah lengkap dijelaskan dan kita bisa mengetahui atau kita bisa melihat nih sebelum kita membaca isi buku berikutnya. So this is the first picture that I have in this book. Tada! So this one, ada a boy, seorang laki-laki yang sedang bermain sepertinya di taman. Dan di sini ada kata-kata lari. Kita hari ini akan belajar memperkenalkan huruf la, li, lu, le, dan lo. Di sini ada bunyi la atau lari. Lari dalam bahasa Inggris adalah run. Lari dalam bahasa Inggris adalah run. Run, tulisannya R-U-N, tapi dibacanya run. Run.
Lari dalam bahasa Inggris adalah run. Oke. So, ketika ada mungkin adik-adik melihat, oh ada mereka sedang berlari. They are running. Jadi sedang berlangsung, tambahin ing di belakangnya. They are running. Terus kalau misalkan kita menyatakan kebiasaan nih di pagi hari. Misalkan aku biasa berlari di pagi hari. So we can say I always run in every morning. Or I always run every morning. Jadi itu artinya adalah saya biasa atau selalu berlari setiap pagi. So lari ada bunyi la di sini. Dalam bahasa Inggris adalah run. Good job. So smart you are. So and then in this third page we have, ternyata anak yang tadi sedang bermain layang-layang. Layang-layang ada bunyi la 2 kali di sini karena ada layang-layang. Layang-layang adalah bahasa Indonesia. Layang-layang dalam bahasa Inggris adalah kite. Say together, kite. Once more, kite. Layang-layang dalam bahasa Inggris, kite. Good job. Sekali lagi ya, layang-layang dalam bahasa Inggris, kite. Good job. Tadi sudah ada run atau lari. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah layang-layang atau dalam bahasa Inggris adalah kite. So, the next picture that I have from this book adalah baling-baling. Ada bunyi li di sini. Baling-baling. Baling-baling ingat apa ya? Kayak kartun Doraemon ya, baling-baling bambu. Tapi kalau ini baling-baling yang dimainkan oleh kedua anak ini. Baling-baling ada bunyi li di sini. Baling-baling dalam bahasa Inggris adalah windmills. Windmills. Oke. Baling-baling dalam bahasa Inggris adalah windmills. Once more, windmills. Oke, windmills dalam bahasa Indonesia adalah baling-baling. Baling-baling dalam bahasa Inggris adalah windmills. Baling-baling dalam bahasa Inggris adalah, once more, baling-baling dalam bahasa Inggris, windmills. Good job. Tadi ada lari, ada bunyi la, terus juga ada layang-layang, masih ada bunyi la juga. Terus di sini ada baling-baling, ada bunyi li di sini. Dan gambar selanjutnya adalah lompat tali, ada bunyi lo dan li. Lompat ada bunyi lo, tali ada bunyi li. Lompat tali. Lompat tali dalam bahasa Inggris adalah skipping rope. Skipping rope. Skipping rope. Lompat tali dalam bahasa Inggris adalah skipping rope. Skipping rope. Oke. Jadi lompat ada bunyi lo. Tali ada bunyi li. So, lompat tali ada bunyi lo dan li. Lompat tali dalam bahasa Inggris adalah, sekali lagi. So, lompat tali dalam bahasa Inggris adalah skipping rope. Rope. Skipping rope. Good job. Jadi, lompat tali adalah skipping rope. Terus di sini ada yang bisa lihat nggak kira-kira ada 2 hewan apa di sebelah sini? Oke, hewannya kita zoom ya. Diperbesar dan jadilah ini. So, ini adalah kelinci. Ada bunyi li di sini. Kelinci. Kelinci in English, rabbit. Karena kelincinya 2, jadi kita tambahin S ya di belakangnya. Rabbit. Kelincinya 1, rabbit, rabbit, rabbit. Tapi kalau kelincinya lebih dari 1, rabbits, rabbits. 2 rabbits,
3 rabbits, 5 rabbits. Jadi kalau kelincinya 1 adalah rabbit. Tapi kalau kelincinya lebih dari 1 adalah rabbits. Ada S-nya di belakang. Jadi kelinci ada bunyi li di sini. Kelinci dalam bahasa Inggris adalah, kalau kelincinya lebih dari 1, oke. Kelinci dalam bahasa Inggris adalah rabbit. Tapi kalau lebih dari 1, kelincinya yaitu rabbits. Rabbits. Mudah ya untuk diucapkan. Dan selanjutnya kita punya gambar di sini karena tadi sudah pada lari-lari, terus main layangan, kejar-kejaran sama kelinci juga. Ada yang jatuh di sini. So, luka ada bunyi lu. Luka di sini bahasa Inggrisnya adalah wound. Luka bahasa Inggrisnya adalah wound. Luka bahasa Inggrisnya adalah wound. Okay. So luka in English bahasa Inggrisnya adalah wound. Dan di sini ada kata balon. Balon ada bunyi lo di sini. Balon dalam bahasa Inggris adalah balloon. Balon dalam bahasa Inggris adalah balloon. Balloon. Ini jadi kayak ingat waktu beberapa pertemuan kemarin JIC Kids Corner ya. Sempat membahas balloon atau balon. Balonnya ada 1 jadi balloon. Kalau balonnya ada banyak atau lebih dari 1 jadinya balloons. Tinggal ditambahin S di belakangnya. Balonnya 1 balloon. Tapi kalau balonnya banyak atau lebih dari 1 adalah balloons. Good job. Selanjutnya kita akan lihat di sini ada kata lepas. Kata lepas ada bunyi le. Lepas. Bunyi lepas ini dalam bahasa Inggris adalah loose. Loose. Sekali lagi ya, loose. Lepas dalam bahasa Inggris adalah loose. Loose juga bisa berarti artinya adalah hilang atau kehilangan. So, don't lose your hope. Jadi jangan patah semangat, jangan patah kehilangan harapan. Okay? So, lepas ada bunyi le di sini. Lepas dalam bahasa Inggris adalah lose. Okay? Mudah sekali ya. Terus di sini ada apa di samping balon? Ada yang bisa kelihatan nggak? Ini kira-kira apa? Ini adalah sarang lebah atau bunyi le di sini. Sarang lebah. Lebah ada bunyi le di sini. Lebah dalam bahasa Inggris, sarang lebah adalah beehive. Beehive. Ada v di sini karena tulisannya beehive. Jadi sarang lebah adalah beehive. Sarang lebah adalah dalam bahasa Inggrisnya beehive. Beehive. Beehive adalah sarang lebah. I'm so sorry if there is noise here. Jadi mohon maaf ya kalau ada suara-suara di sini. Dan selanjutnya ini ada sarang lebah. Sarang lebah tadi bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Beehive. Good job. Sarang lebah dalam bahasa Inggris adalah beehive. Kalau lebahnya ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Bee. Lebah bahasa Inggrisnya adalah bee. Tapi kalau lebahnya lebih dari 1 bahasa Inggrisnya adalah bees. Bees. Ada S di belakangnya. So lebah dalam bahasa Inggris ada bunyi le di sini. Lebah dalam bahasa Inggris adalah bee. Tapi kalau lebahnya lebih dari 1, bees. Good job. Dan ini karena lebahnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. There are 6 bees here. Oke, jadi karena lebahnya sudah keluar dari sarangnya, banyak yang berlari-lari di sini. So, kita harus lari gitu ya. Kita harus hati-hati saat bermain. So run. We have to be careful while playing. Jadi you have to be careful while playing in your home, in your friend's house, in your
in the park, in the garden, so you have to be careful while you are playing. So almost going to the last page of this book. Di sini so many things that you can see. Di sini banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada layang-layang. Bahasa Inggris layang-layang ada yang masih ingat? Kite. Good job. Layang-layang ada bunyi la di sini. Bahasa Inggrisnya adalah kite. Oke. Selanjutnya ada gambar lebah. Ada bunyi le di sini. Lebah bahasa Inggrisnya adalah bee. Tapi kalau lebahnya lebih dari satu, bahasa Inggrisnya adalah bees. Good job. Selanjutnya di sini ada gambar jempolnya, terus ada like a perban gitu ya di sini ya. Nah, atau plester. Nah, di sini berarti adalah luka. Ada bunyi lu di sini. Luka bahasa Inggrisnya adalah wound. Sekali lagi luka bahasa Inggrisnya adalah wound. Oke. Selanjutnya di sini ada gambar tali. Kalau tadi ada lompat tali, kalau ini talinya aja. So tali ada bunyi ta di sini. Tali bahasa Inggrisnya adalah rope. 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 Kalau lompat tali adalah skipping rope. Lompat tali, skipping rope. Kalau talinya saja rope. Good job. Di sini ada balon warna-warni. Balonnya ada 1, 2, 3. Balon ada bunyi lo di sini. Balon dalam bahasa Inggris adalah balloon. Tapi karena ada 3 atau lebih dari 1, maka bahasa Inggris balon-balon adalah balloons. Ada S di belakangnya. We have 3 balloons here. There are red color, green, and purple. Selanjutnya ada hewan apakah di sini? Ya, it's kelinci. Ada bunyi li. Kelinci bahasa Inggrisnya adalah rabbit. Tapi kalau kelincinya lebih dari 1, bahasa Inggrisnya adalah rabbits. Ada S di belakangnya. So kelinci in English, rabbit. Tapi kalau banyak, rabbits. Oke, selanjutnya ada lamp atau lampu. Lampu paling gampang banget bahasa Inggrisnya karena hanya menghilangkan huruf U di belakang. Lampu dalam bahasa Inggris adalah lamp. 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 Good job. Di sini ada lemari. Ada bunyi le di depannya. Lemari dalam bahasa Inggris adalah cupboard. 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 Oke. Di sini ada lumba, lumba. Ada bunyi lu di kata-kata lumba, lumba. Lumba-lumba dalam bahasa Inggris adalah dolphin, dolphin. But lebih dari 1 lumba-lumba adalah dolphins, dolphins, dolphins. So dolphins in Indonesia adalah lumba-lumba. Nah, di sini ada siapakah di sini? Siapa yang mau jadi ini nanti besarnya ketika sudah dewasa cita-citanya jadi polisi? Siapa? Polisi in English, police. Polisi dalam bahasa Inggris adalah police. Polisi berarti ada bunyi li di kata polisi. Polisi in English, police. Good job. Kita punya 2 lagi di sini. Ini adalah kelelawar. Kelelawar. Ada bunyi le dan la. Kelelawar dalam bahasa Inggris adalah bat. Pakai T ya, bukan pakai D. Bat. Selanjutnya we have the last stuff or the last picture here is lilin. Lilin. Ada bunyi li dan li di kata lilin. Kata lilin dalam bahasa Inggris adalah candle. Candle. Lilin dalam bahasa Inggris adalah candle. Jadi kalau misalkan kita mau makan gitu ya, terus suasananya ditambahin lilin, bukan karena mati lampu tapi in a romantic situation, so you can say candlelight dinner.
Jadi candlelight dinner. Jadi makan malam yang ditambahi lampu di meja makannya. So, jadi untuk adik-adik semuanya, untuk bunda dan ayah, untuk para guru di sini mudah sekali buku ini kita diajarkan ulang lagi untuk membaca. La, li, lu, le, lo. Karena di sini ada kata layang, lebah, luka, balon, kelinci, lampu, tali, lumba, polisi, kelelawar, lilin, lemari. Ada juga di sini latihannya untuk mengucapkan la, li, lu, le, lo seperti lala, lili, lalu, lele, lula, loli, dan lulu. Ada juga cula, gula, lagu, kali. Ada juga lilo, beli, bola, di Bali. So, sangat mudah sekali kan untuk diterapkan di rumah atau untuk belajar adik-adik bersama para orang tua di rumah atau guru bersama peserta didiknya secara virtual atau online. So very last page that we have in this book adalah ada grandpa, ada mommy, ada brother, ada sister, ada our little sister, ada our little brother. So grandpa has a question. Kata grandpa nih, grandpa punya pertanyaan di sini nih adik-adik. Kata grandpa gini, apa saja yang dilakukan anak-anak di taman? Apa yang dilakukan anak-anak di taman? Run atau lari. Playing around atau main di sekeliling taman. So many things that we can do in taman or in English garden. Or you can say park. Okay? Jadi taman bisa garden, bisa park, so you can do many activities, especially running because kids always love running. Okay? Selanjutnya kata brother, kegiatan apa saja yang suka kamu lakukan di taman? Kalau adik-adik di taman paling suka ngapain? Looking for something or find something or running or just looking around? Iya, jadi ada yang mungkin di taman mencari sesuatu, melihat kanan kiri sekelilingnya, atau mungkin di taman juga ada yang lari-lari. So many things, so many activities that you can do in the garden or in the park. So mommy has a question here. Mengapa pada akhir cerita semua orang berlari? Tadi ada yang nggak? Kenapa kira-kira semuanya lari? Karena awalnya mereka lihat lebah keluar dari sarang, lalu lebahnya ngejar teman-teman yang lainnya. So, they are running as quickly as they can. Jadi mereka lari secepatnya sebisa mereka. So, very happy. Jadi, selanjutnya di sini sister asking question. Apa yang harus adik-adik lakukan agar tetap aman saat bermain? Ayo, kira-kira apa? Pertama, kalau mau larinya jangan terlalu cepat. Jadi like jogging. Jadi pelan-pelan, jadi juga kita harus hati-hati. Dan harus tetap fokus. Karena kita kalau misalkan nggak fokus bisa kesandung, bisa jatuh, dan nanti ada luka. Jadi kita tetap harus fokus, hati-hati dalam bermain, terutama ketika berlari. So here our little sister has a question too. Apa yang mungkin terjadi jika kita tidak berhati-hati saat bermain? Tadi pertama bisa punya luka karena jatuh, kesandung dan lain sebagainya. Jadi kita harus avoid that. Jadi harus menghindarinya, okay? So the last question that our little brother here, ceritakan pengalamanmu saat bersikap hati-hati. Yang paling Zoma ingat ketika berhati-hati adalah while playing in wherever you are, in your home, in your room, in your friend's house, in your park, garden. Jadi tetap harus berhati-hati. Dan yang paling kita harus hati-hati tadi ditanya gitu ya, kira-kira bagaimana ya kita harus berhati-hati dan pengalaman kita ketika berhati-hati. Pertama lari, gak boleh kenceng-kenceng nanti bisa jatuh. Terus pengalaman lari ada juga mungkin yang udah lari kenceng tapi jatuh atau ngos-ngosan gitu. Karena kita harus jaga stamina kita dengan tadi ada heart rate. Jadi ada denyut jantungnya. Kalau denyut jantungnya kenceng banget gitu ya bunyinya atau mungkin pompanya saking kencengnya, kita bisa lihat di sini di nadi kita di sebelah kiri kita ada di pergelangan. Terus kalau terlalu kenceng banget itu juga nggak bagus karena itu akan membuat jantung itu jadi lebih cepat berdebarnya gitu ya. Jadi harus tetap menjaga stabilnya heart rate atau denyut nadi.
Terus juga kalau mainan di rumah, you can play around, but you have to respect your mother, your father, or misalkan kita kalau ketika main kita harus tetap menghormati kedua orang tua kita gitu ya. Kalau mainnya bareng sama ayah sama mama atau sama papa sama mama. Terus juga we have to be responsibility with our toys. Jadi kalau sudah mengeluarkan mainan di rumah atau ingin main di rumah, kita harus tetap bertanggung jawab membersihkan mainan semuanya. Jadi clean up the mess. Clean up adalah membersihkan. The mess adalah yang berantakan. Jadi you have to clean up your toys. You have to clean up the mess. Jadi kita harus responsibility atau tanggung jawab untuk membersihkan mainan-mainan kita kalau mainnya dalam rumah. Because of this pandemic COVID-19, so we have to stay at home. Jadi karena ini situasinya lagi pandemi, kita tetap harus main di rumah aja, belajar dari rumah juga, dan jangan kemana-mana because we have to stop this transmissions of COVID-19. Kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. So I will remind you, don't forget to always wearing mask wherever you are, or when you want to go outside from your home, or when you want to speak with someone, please wearing your mask. Nanti setelah ini juga Zoma langsung pakai masker gitu ya. And then the second is don't forget to physical distancing with others. Jadi tetap physical distancing, jaga jarak, jangan terlalu banyak kerumunan, jangan ke tempat kerumunan. So, and then the third, keep your hand clean. Tadi Zoma sudah pegang ini, pegang buku, pegang lain sebagainya. Nanti setelah ini Zoma harus wash my hand regularly with soap. Jadi jangan lupa untuk terus cuci tangan gitu ya, sering gitu cuci tangan. Menggunakan sabun. Sorry if I touch my face. Jadi cuci tangannya juga minimal 20 detik. Jadi bisa begini, terus begini, pokoknya sela-sela jari, jempolnya jangan lupa. Terus juga permukaan ini. Kenapa? Karena untuk memastikan to make sure that your hand is clean with soap. Tapi kalau misalkan nggak ketemu sabun, nggak ketemu air, so we can provide our hand sanitizer in your bag, in your pocket. Jadi jangan lupa untuk tetap menyediakan hand sanitizer yang ditaruh di kantong atau di tasnya. Dan please makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, air putih, sayur. Kemarin Zoma dapat info juga nih dari seorang dokter yang menyarankan juga kepada adik-adik, kepada anak-anak, sebenarnya kunci sehat itu mudah. Tapi kita bisa usahakan dari yang alami dulu, seperti minum air putih yang cukup minimal 2 liter per hari. Cukup ya, bukan terlalu kembung. Cukup minum air putih. Kita bisa lihat dari air urin kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga konsumsi buah-buahan. Buah-buahan dimakan lebih dulu sebelum makan besar, seperti makan nasi, sayuran, dan protein hewaninya juga harus tercukupi. Jadi dari situ ditambah vitamin yang kita butuhkan saat ini. Misalnya vitamin C itu juga sudah cukup menjaga stamina kita dan jangan terlalu lelah. Dan istirahat yang cukup sebelum jam 10 malam sudah harus tidur. So that's the point. Jadi itulah poin-poin yang kita harus jaga di era pandemi ini untuk tetap selalu sehat walafiat. So inshallah we'll meet again in next week from JIC Kids Corner presented by the Library of Jakarta Islamic Center, and thank you to Indonesia Heritage Foundation of this book. So interesting and so cool. Thank you so much for your best attention. I'm Zoma. Inshallah we'll meet again in next week, and by the end of this video, keep your health and don't forget to always keep positive thinking and grateful. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.